walakinnakum fatantum anfusakum. Itu yang pertama. Jadi step-step kehilangan iman yang pertama adalah walakinnakum fatantum anfusakum. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Fatantum anfusakum. Itu mencelakakan dirimu sendiri. Nah, Ustaz Umar Alihan itu menjelaskan secara menarik potongan ayat ini. Fatantum anfusakum. Apa sih yang dimaksud dengan mencelakakan dirimu sendiri? Mencelakakan dirimu sendiri itu maksudnya adalah menempatkan diri kita di posisi yang tidak bagus, yang tidak ideal. Itu fatantum anfusakum. Misal, kita ini sudah bagus, secara iman sudah bagus, lingkungan sudah bagus. Kemudian kita memilih tempat kerja yang tidak bagus. Maka hati-hati. Banyak sekarang seperti itu. Awalnya bagus, tetapi karena dapat pekerjaannya di tempat yang tidak bagus. Misal, jadi keamanan sebuah diskotik. Ini kan juga dilema berat, dan ini ujian yang sangat berat. Kalau dia nggak bekerja gimana? Kalau kerja ya susah. Nah, dia menempatkan dirinya di tempat yang dia tidak ideal untuk keimanan, itu fatantum anfusakum. Ini saya menjelaskan contoh yang ramah gitu, keamanan di diskotik. Tapi realitanya banyak sekali. Bekerja di rumah sakit yayasan Nasrani yang tidak boleh berhijab. Di luar dia berhijab, tapi ketika bekerja melepas hijabnya. Saya punya teman Bapak Ibu, teman SMA, dapat beasiswa ke Amerika. Apa? Beasiswa ke? Sebelum berangkat hijabnya besar. Pulang dari Amerika tidak berhijab. Pulang dari Amerika sudah menjadi orang yang benar-benar beda. Tidak hanya tidak berhijab, pakaiannya sudah minim-minim. Sekarang punya suami orang Amerika dan suaminya Nasrani. Itu fatantum anfusakum. Belum kalau kita tarik lagi yang lebih kontroversial, yang bisa jadi perdebatan. Bekerja di bank konvensional, itu juga perdebatan yang panjang. Tapi itu setidaknya fatantum anfusakum, mencelakakan dirimu sendiri. Misal kita tahu departemen ini banyak penggelapan uangnya, banyak main-main uangnya, terus kita ke situ, nah itu fatantum anfusakum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, step orang kehilangan keimanannya. Watarot tos, menunggu-nunggu, menunda-nunda. Jadi yang pertama tadi apa? Pertama menempatkan dirinya ke kondisi yang ideal, tidak ideal. Terus yang kedua, dia menunda-nunda, menunggu-nunggu. Kok tak sodako, tahun ngarep tak sodako guys, tahun ngarep tak korban, tak ngumpulkan duit dhisik. Padahal dia sudah punya uang, tapi menunda untuk beramal ibadah, itu hati-hati. Sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kemudian tidak boleh, tetapi ini langkah-langkah orang itu kehilangan imannya.
menunda sholat itu tuh nggak apa-apa. Ketika sholat itu juga dapat ibadah, dapat amal ibadah, dapat amal soleh. Cuma hati-hati, kalau kita nunda terus nanti masuk ke jurang-jurang berikutnya. Begitu maksud. Sedekah itu juga sunnah. Gak harus sedekah terus. Tapi kalau kita punya, kemudian kita tidak sedekahkan, kita tunda-tunda, hati-hati, kita bisa masuk jurang-jurang berikutnya. Lagi ngetren ini. Yo, waktu tak tobat, wis kaji. Waduh, kaji lagi semakin lama waktunya. Kalau nunggu tobat haji susah. Yo, kok tak tobat, wis bulan Ramadan. Bari yoyo tak tobat. Kira-kira habis yoyo terjadi itu pun tobat dari itu. Belum tentu. Karena watarok tosku menunda-nunda. Itu kan contoh-contoh yang kayaknya belum mungkin dengan ini. Ini ada contoh yang lain. Kita punya gesek dengan saudara kita, saudara kandung yang saudara sama saudara muslim kita gesek, punya masalah. Yo kok tak damai, kok tak minta maaf. Tak nunggu yoyo, kalau minta maaf. Itu sudah menunda. Orang gesek punya masalah kok tidak segera minta maaf. Punya masalah kok tidak segera ditabayunkan, segera diklarifikasi. Itu juga menunda. Itu watarok tosku. Jadi awalnya menempatkan dirinya sendiri dalam situasi yang tidak ideal, fatantum anfusakum, kemudian yang kedua menunda-nunda. Watarabbastu. Kemudian yang ketiga wartabtum. Wartabtum itu artinya mulai ragu-ragu. Kamu ragu-ragu. Jadi yang pertama menempatkan diri kita di kondisi yang tidak ideal. Kemudian yang kedua sudah mulai menunggu dan menunda-nunda. Yang ketiga sudah mulai ragu. Lah ngopo tidak sholat nih? Wong kaya sing sholat ya tetap melarat. Sing ra sholatnya lho malah sugih. Ragu-ragu. Lah kenapa tidak ngaji? Ngaji yo orang marai karir melesat. Nek pengen karir melesat yo melu pelatihan opo. Mulai ragu-ragu. Bukankah banyak zaman sekarang KTP-nya itu Islam, tapi sebetulnya tidak ada Islam dalam hati. Saya itu punya teman banyak di UGM. Di UGM itu banyak macam orang yang soleh banget banyak. Salah satunya teman saya Mas Trisna, soleh luar biasa. Tapi juga ada yang macam-macam. Cari LGBT di UGM, oh banyak. LGBT untuk apa? Nah, katanya Ustaz Ali Munif itu lesbian, gay, bencong, teret-teret. LGBT itu kan sudah ragu. Emang mau apa? Lah mau kok dadak nikah iki dadak lanang karo wedok. Kan hak asasi, kan hak manusia buat menikah dengan orang yang dia cintai. Dalilnya seperti itu. Itu rusak. Karena tadi sudah mulai ragu-ragu dengan kebenaran. Mereka itu kan katanya paling logika. Saya pernah melihat perdebatan orang yang mendukung LGBT. Ini kan karena cinta, kemudian dia dibalik. Berarti menurut Anda, incest itu juga boleh. Incest itu nama incest.
pernikahan saudara. Jadi kakak adik nikah. Terus dia gelagapan. Nah itu kan beda. Beda banget dia dengan cinta, jarimu cinta. Jadi mereka itu sebetulnya pengen menikah sesama jenis ya pertama karena kena penyakit, karena LGBT itu penyakit, karena lingkungan. Hati-hati Bapak Ibu, ada YouTube program anak kecil tapi sudah menayangkan tentang LGBT itu ada. Kartun-kartun LGBT ada. Ya. Ketika terpapar itu ya kayak kena virus, kena penyakit, akhirnya jadi ragu. Itu LGBT. Dua, ateis, KTP-nya Islam, tapi nggak percaya ada Tuhan, itu Tuhan. Apa yo tenang Tuhan yo, apa yo tenang Gusti Allah itu banyak pertanyaan seperti itu. Bahkan lebih mengkhawatirkan daripada orang yang tidak agama. Saya tuh lebih khawatir teman-teman saya jadi ateis daripada jadi Nasrani. Karena jarang ada yang dari Islam ke Nasrani itu jarang. Tapi kalau dari Islam jadi tidak punya Tuhan, itu baik. Maka itu Bapak, setelah menunda-nunda ini masih boleh. Nanti berikutnya itu wartabatu, ragu-ragu. Sudah mulai menanyakan tentang syariat Allah. Apa tidak perlu diamalkan ini? Itu sekolah sudah tidak sesuai zaman. Itu kata-kata. Itu dalil-dalil. Setelah itu yang keempat, step yang berikutnya, وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Jadi yang keempat, setelah ragu-ragu dia sudah ditipu, sudah lepas dari kebenaran karena dia sudah mengikuti angan-angan kosong. Kalau rapopo yo ngombe khamar sithik sebenarnya tidak memabukkan. Ngerti kan? Kalau rapopo sithik segelas sebenarnya ora mabuk. Dalile yang ngono. Malah anggap dalil. Emang dalil mana? Gitu nggih. Sudah ditipu angan-angan kosong. Di Jakarta itu ada fenomena namanya halal harum, haram harum, haram harum. Itu apa? Itu ada restoran jual babi panggang yang jual muslim. Customernya juga katanya nggak cuma yang non muslim, yang muslim pun jadi customer. Kalau ngomong maaf tidak berpengaruh kepada lingkungan. Nah, aku maaf lah ya, maaf ya aku tidak berpengaruh pada lingkungan. Aku tetap jadi tetangga yang baik. Aku tetap jadi warga negara yang baik. Nah itu sudah mulai ditipu oleh angan-angan yang kosong dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Itu waqarratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Dan terakhir waqarrakum billahil gharur, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Setelah itu dia sudah masuk ke jurang terbal, sudah hilang keimanannya, dan nanti ujung dari jurang itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin merangkum bahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tentang iman kita. Iman kita ini mahal, iman kita ini berharga. Karena dengan iman, amal soleh kita jadi lebih lezat, amal soleh kita jadi lebih nikmat.
dan Allah akan menerima amal ibadah itu. Kemudian yang kedua, dengan iman, janji Allah kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Tapi sekali lagi, kehidupan yang baik itu tidak diukur dengan materi saja, tapi juga dari hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang saling. Dengan iman kita bisa tahu ada simbah-simbah sepuh. Kalau sholat taraweh, sholat yang panjang, kakinya bisa tegak. Tapi juga ada anak muda yang kemudian imannya masih seperti saya gitu, masih cukup. Ada sholat yang panjang, terus ukur-ukur, sikilnya geter. Itu yang membedakan apa? Iman. Kalau dilihat secara logika, simbah-simbah sepuh tapi secara fisik sudah tidak mampu. Tetapi karena ada iman dalam dadanya, sholat sepanjang apapun dia kokoh. Di masjid, mungkin pernah kalau takut juga, ada bapak-bapak sholatnya itu ngaten, karena badannya sudah bungkuk, nggak bisa gini, dan dia rukuk terus, ini loh. Tapi beliau sholatnya di masjid. Itu karena apa? Karena iman. Coba nanti kita praktekkan, kalau sholat rukuk terus, kayak sholat gerhana ini kan rukuknya bedang, begitu kan pusing, apa? Oh sebenarnya buat ini sholat gerhana versi Prambanan wae sing enteng. Jadi kadang-kadang kan yang versi itu kan harusnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kalau maksudnya panjang pusing, apa ini? Gak bisa berdiri tegak itu gak bisa. Tapi tetap memilih sholat terus, rukuk terus. Itu karena apa? Karena ini. Maka iman kita mahal. Tapi Bapak Ibu hati-hati, iman kita itu bisa berangsur hilang, bisa berkurang sampai hilang. Dan kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita daripada ini, terutama generasi-generasi muda. Kalau perintahnya Allah itu anfusakum, jagalah diri kalian. Jadi yang pertama itu proteksi diri. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Nah, dari apa? Jadi prioritas pertama jaga iman itu ya diri sendiri. Kemudian yang kedua keluarga, suami, istri, anak, cucu, kita jaga. Dari apa? Nah, gimana iman bisa hilang? Yang pertama, fatantum anfusakum, mencelakakan dirimu sendiri, menampakkan dirimu dalam kondisi yang tidak ideal, situasi yang tidak ideal. Setelah itu yang kedua, watarabastum, menunggu-nunggu, menunda-nunda. Kemudian yang ketiga, wartabatum, dan ragu-ragu. Kemudian yang keempat, wagharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah, serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan yang terakhir, wagharrakum billahil gharur, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat benar.